tema industri perunggasan Indonesia, tantangan dan peluang menghadapi kesepakatan dagang Amerika, yang memang saat ini sedang merupakan salah satu isu yang cukup seksi bagi para pelaku industri, terutama industri peternakan dan perunggasan. Mungkin yang pertama, tadi mungkin dari Pak Mamun sebagai perwakilan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kemewahan. Saya bergabung kemudian dengan lembaga think tank gitu. Dan saya selain di Indef juga di Universitas Trilogi, Prof. Bapak Ibu semuanya, saya coba asah lagi mengenai dunia peternakan gitu ya, perunggasan. Kebetulan 3 tahun terakhir saya melakukan riset-riset berkaitan dengan ini. Nah, jadi kenapa Trump itu mengeluarkan kebijakan ini? Karena dia itu atau Trump yang kedua terutama melihat defisit anggaran. Kenapa selama ini Amerika banyak membantu negara-negara di dunia, tapi kok defisit? Di-shock-lah oleh dia. Ternyata pertama yang paling besar kontribusi defisitnya adalah China. Cek, ternyata Indonesia juga bikin defisit bagi Amerika. Cukup besar juga, 8 miliar US dollar. Ditambah Amerika juga banyak tekanan fiskal yang habis anggarannya untuk perang, mensupport perang. Inilah yang kemudian salah satu dasar di mana kalau begini terus daya saing industrinya lama-lama akan tenggelam. Dan itu dibuktikan dengan industri-industri Amerika yang notabene berkembang justru dimanfaatkan oleh China, dan China jauh lebih maju kira-kira gitu. Ini yang kemudian buatlah kebijakan resiprokal ini. Next, ternyata kontras kalau kita bandingkan ya antara Amerika dengan China slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kekuatan devisa dan Tiongkok itu punya cadangan devisanya 3.209 triliun US dollar. Kemudian Amerika hanya 37 miliar US dollar. Ya, ini mungkin saya review resiprokal dulu ya. Nah, paradok memang Tiongkok bersama Jepang itu bisa diemin dulu. Ya. Jadi paradok Tiongkok bersama Jepang dan Inggris justru menjadi pemegang terbesar surat utang pemerintah Amerika. Dan dengan nilai masing-masing tentu saja cukup besar. Inilah yang kemudian mengkhawatirkan bagi Amerika kalau ini kemudian tidak kontak. Makanya Trump itu kemudian buatlah ini policy. Ya. Next. Nah ini saya kira perjalanan dari kebijakan ini. Kita tahu tiba-tiba April 1 hari setelah Idul Fitri Trump mengumumkan kebijakan ini. Ya. Kemudian negosiasi awal Indonesia dengan Amerika, ya, dan Indonesia menawarkan komitmen kepada Amerika. Bahkan dengan lantangnya Trump, ya, berbagai negara nego pada saat yang pertama, gitu ya, diumumkan, dan luar biasa komahnya Amerika ini, si Trump ini. Kemudian paket konsesi ekonomi pertengahan Juni nego lagi sampai pada akhirnya yang terakhir dari 32 sampai ke 19 dengan ada catatan-catatan. Ya. Next, apa catatannya? Nah ini, kita harus impor produk pertanian, dan itu 0% tarifnya. Kita ekspor ke Amerika 19%, Amerika ekspor barangnya atau impor Indonesia ke Amerika itu 0%. Bayangkan impor produk pertanian besar sekali, 4,5 miliar dolar. Include di situ pesawat 50 unit Boeing, kemudian juga free akses tembaga Indonesia diberikan. Tentu ini menjadi challenging nih. Dan bagi perusahaan-perusahaan perunggasan ini ada kekhawatiran. Dulu sebelum ada Trump, ya, reciprocal tarif,
ada kekalahan kita di WTO. Ya. Bahkan kemudian punya ruang dan peluang Brazil impor ke Indonesia. Nah, itu ditahan-tahan. Dan kemudian salah satunya halal itu yang mereka masih belum bisa memenuhi. Termasuk sertifikat yang lain. Ya. Termasuk selera. Selera juga ternyata berpengaruh, dijadikan salah satu instrumen supaya Brazil nggak impor. Tapi kalau kemudian ini ditetapkan, itu terbuka lebar. Ya, dan itu bisa menggerus perunggasan dan pelaku unggas di Indonesia. Next. Nah, saya coba hitung karena peneliti biasanya harus ada teknokratik. Jadi saya coba hitungkan dengan kalau dalam teknokratik itu ada model keseimbangan umum yang global. Jadi saya pakai metodologi Global Trend Analysis Project menggunakan data keseimbangan umum seluruh dunia, seluruh produk ada 144 negara dan ada 58 komoditas, termasuk di situ unggas dan produk. Jadi kalau saya lihat ya, bagaimana terhadap, tapi punya kontribusi cukup signifikan. Nah, kontribusinya itu tidak hanya di angka pertumbuhan ekonomi, tapi sebenarnya menyiapkan sumber daya alam, menyiapkan sumber daya manusia untuk mengkonsumsi protein. Itu yang sebenarnya paling tinggi, karena unggas itu ya, ada sumber protein hewani yang paling murah, yang itu bisa diakses oleh market. Makanya urgensi dari unggas ini bagi bangsa negara ini sebuah keniscayaan bisa diakses, termasuk juga telurnya. Next. Jadi kalau kita lihat, ya kembali lagi. Jadi kalau kita lihat dari dampak kebijakan Trump ini, ya meningkatkan volume ekspor hampir semua komoditas industri peternakan nasional. Artinya ada ruang dan peluang kemana kita ekspornya. Nah, di model itu atau di data itu ke seluruh interaksi perdagangan ke seluruh dunia Indonesia. Artinya punya peluang Indonesia itu untuk mendorong ekspor. Makanya dengan oversupply itu dorongan ekspor menjadi sangat terbuka untuk Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya unggas gitu ya, di sini ada daging unggas di order meat, itu volume ekspornya bisa naik. Ya, ini cukup besar, 1,1% ya, dari nilai ekspor saat ini. Next. Kemudian juga untuk produktivitas nih. Nah, ini memang ada ancaman. Jadi kebijakan tarif ini akan mengancam produktivitas di sektor industri perunggasan. Ya, kita bisa lihat ya, mengapa? Karena ini ternyata paradok ya, antara pasar domestik terbuka lebih lebar, tapi industri unggasnya tidak mampu mengisi ruang itu. Ada paradoks. Ya, selain dari daya beli masyarakat saat ini, daya beli masyarakat yang melambat, sehingga ini menjadi urgen gitu ya, untuk mendorong produktivitas yang jauh lebih kuat lagi ke depan. Next, lanjut. Nah, kemudian permintaan komoditas ya, jadi permintaan komoditas ya, jadi mengalami penurunan tipis memang untuk sektor unggas. Dan ini tentu kalau kita lihat dibandingkan gitu ya dengan data BPS, ya data BPS bahwa ternyata yang mendorong peningkatan produktivitas itu sektor peternakan relatif lebih kecil dibanding dengan subsektor lain kontribusinya. Tapi ini punya peluang untuk untuk meningkat ya, dan untuk lebih terdorong dan memberi kontribusi yang jauh lebih besar. Next. Siap. Ini lagi slide-nya lagi. Nah, terkait dengan kesejahteraan ya. Jadi kebijakan ini juga akan mendorong perbaikan kesejahteraan pelaku ekonomi di industri perunggasan. Jadi ada ruang, ada peluang ya. Ada peluang besar ya, terutama ya untuk hilirisasi. Jadi kalau bicara industri peternakan tidak beyond di hulu, tapi juga di industri pengolahannya dan produknya. Next.
Nah, bagaimana peluang dan tantangan ya dari temuan-temuan itu? Saya coba buat matriknya. Next. Saya coba lihat setidaknya ada 6 struktur biaya produksi. Ya. Kemudian dilihat dari akses market dan ekspor, harga domestik dan konsumen, permintaan domestik, kemudian kelembagaan dan kemitraan serta logistik dan infrastrukturnya. Jadi challengingnya adalah untuk struktur biaya produksi, ya tentu output unggas turun tipis, ya, tapi ketergantungan pakan impor yang cukup besar, hampir 3,6 juta ton di semester 1 2025. Ya. Kemudian juga tarif ini juga dan hambatan, kalau tadi halal ya, SPS dan halal gitu ya, ini juga menjadi tantangan di akses market. Kemudian juga ekspor unggas Indonesia masih minim, ya, masih minim dan masih sifatnya sporadis, tidak terstruktur, ya, dan juga masih harus didorong lebih offensif. Nah, kemudian juga harga domestik, ya, unggas turun dan menekan margin peternak kecil, dan ini tentu menjadi PR gitu ya. Permintaan domestik, penjualan unggas stagnan, substitusi konsumsi ke telur dan ikan BPS, ya, harus didorong. Artinya ada peluang gitu ya, orang beralih ke ikan gitu. Kemudian, nah ini kelembagaan peternak kecil terpinggirkan, tidak punya daya tawar di rantai pasok, serta biaya distribusi dan rantai dingin yang masih tinggi sehingga menekan profit. Nah ini tantangannya, saya kira peluangnya juga saya coba inline-kan begitu ya. Dan ada beberapa peluang, saya kira kesepakatan ini harusnya bisa menurunkan biaya impor barang modal terutama di cold chain. Tadi seperti Prof. Bung Harman sampaikan, cold chain menjadi penting. Termasuk juga investasi logistik modern. Ya. Ini saya kira menjadi peluang terutama di logistik dan infrastrukturnya. Dan juga ada beberapa aspek pertimbangan yang perlu ada perbaikan. Ya. Next, lanjut. Nah simpulan, ya saya coba simpulkan dari temuan itu bahwa hasil GTAP ini memperlihatkan impor turun, harga domestik turun, ya. Tapi output dan penjualan unggas ini relatif stagnan. Ini sinyal tantangan struktural biaya pakan, ya, logistik, daya saing lebih dominan daripada peluang tarif. Artinya apa? Artinya perlu ada strategi yang bertahap antara hulu, hilir, kemudian market. Yang kedua, kesepakatan RI Amerika ini punya peluang akses teknologi, memang bahan pakan lebih murah, potensi ekspor naiknya. Kemudian juga kalau tanpa ada reformasi di hulu hilirnya, maka industri unggas juga tetap berisiko hanya menjadi penerima barang impor murah saja. Nah kemudian tantangan utama industri perunggasan saat ini bukan sekedar hambatan tarif, ya, di luar negeri, tetapi adalah pada inefisiensi struktural di level hulu, ya, karena kita ketergantungan kepada infrastruktur yang basisnya di hulu. Nah, industri perunggasan Indonesia menghadapi peluang strategis ya ke depan, yaitu apa? Tentu harus mereformasi hulu hilir. Ya, saya kira di sini ada direktur hilirisasi, ya, ini menjadi challenge ke depan, apalagi senada dengan astacitanya Presiden. Nah, mestinya ini menjadi peluang besar untuk semakin scale up untuk hilirisasinya. Nah, strategi menengah jangka panjang ke depan harus fokus pada efisiensi biaya pakan, modernisasi logistik, hilirisasi produk olahan, dan penguatan kelembagaan peternak. Next. Nah, ini rekomendasinya saya coba buat ya. Ada untuk pemerintah, ya, ada kemudian kepada pengusaha dan peternak kecil. Bisa. Nah, jadi peran pemerintah menjadi fasilitator kebijakan hulu hilir, ya. Hulu pakan, ya, safeguardnya, dan juga standar safeguard infrastruktur. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah harusnya jangka pendek buat insentif pakan dan safeguard impor. Kemudian juga terutama untuk peternak kecil gitu ya. Jangka menengah, hilirisasi unggas, olahan, dan modernisasi logistik. Kemudian jangka panjangnya, kemandirian pakan, teknologi genetik saya kira menjadi penting, dan energi terbarukan untuk farm dan RPH.
ya, sehingga resiliensi juga akan terbangun. Kemudian untuk pengusaha besar fokus pada hilirisasi, efisiensi dan kemitraan. Apa yang harus dilakukan? Investasi hilirisasi, saya kira. Kemudian terapkan kemitraan dengan off-taker kontrak dengan jelas sehingga harga akan efisien. Kemudian adopsi teknologi yang tentu efisien dan diversifikasi pasar ekspor. ASEAN, saya kira ya, itu punya peluang besar. Bahkan ada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang investasi di beberapa negara ASEAN. Saya kira itu juga punya peluang besar. Timur Tengah, Afrika. Ya. Kemudian yang terakhir peternak kecil, ya, mitra agregator, ya, melakukan efisiensi pakan, biosecurity dan kelembagaan yang kolektif. Saya kira ada kebijakannya adopsi pakan alternatif, terapkan biosecurity, bergabung dengan koperasi. Saya kira bahkan sekarang ada program yang beyond, ya, saya kira bisa membangun supply chain di desa-desa. Ya, ada program MBG, saya kira itu punya peluang besar. Bahkan kalau bisa industri perunggasan, hilirisasi masuk ke program itu untuk mensupport, ya, karena ternyata secara empiris memang tidak mudah, tapi itu menjadi peluang bagi industri perunggasan supaya create market, ya, di domestik. Yang terakhir adalah akses aplikasi digital juga menjadi penting bagi peternak-peternak yang kecil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan enlightenment lah gitu ya, atau temuan dari hasil studi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.